sebenarnya berbicara tentang ilmu memang harus ahlul ilmi, dan kepada kita para dai seperti melatih orang bela diri, jangan berikan jurus pemungkas kepada pemula. Jadi jangan berikan jurus tahzir kepada orang yang baru tobat 2-3 hari, sehingga nanti mereka mengatakan hal-hal yang sebenarnya bukan masuk dalam usul yang membedakan antara ahli sunnah dengan selain mereka, dijadikan itu sebagai usul. Misalnya kalau melihat orang yang masih merokok misalnya, walaupun sudah ngaji, oh ini tidak semanhaj dengan kita. Ini beda, merokok itu bukan manhaj, itu maksiat. Bahkan lebih dari itu dilakukan oleh orang yang, mohon maaf, manhajnya sahih, artinya mengikut as-salafus salih. Dia masih bergelimang dengan maksiat, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Atau masih belum bisa meninggalkan sebagian dari riba. Oh ini tidak semanhaj. Tidak. Atau mencukur jenggot misalnya. Ya, orang tidak berjenggot padahal pemahaman agamanya sama dengan kita. Tetapi ada beberapa pelanggaran yang dia lakukan. Tidak sholat berjamaah misalnya. Ini bukan bagian dari manhaj. Walaupun itu tanda orang istiqamah di atas manhaj adalah serius melakukan amalan-amalan yang sahih tadi dan berusaha meninggalkan amalan-amalan yang salah. Tapi tidak serta-merta maksiat yang dilakukan atau perbedaan ijtihad menjadikan seorang keluar dari manhaj. Jadi secara umum manhaj ahli sunnah wal jamaah itu ringkasannya dalam 3 asal pokok ini. Yang pertama adalah menta'zim nas syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis dan atharus salaf. Mereka menta'zimnya lebih dari apapun. Artinya bila datang perkataan Allah dan Rasul, dia tidak akan mencari lagi perkataan yang lain, atau mentawil perkataan Allah dan Rasul supaya sesuai dengan perkataan ulama yang lain. Ini manhaj yang harus berpijak di atasnya, berpegang teguh padanya kaum muslimin yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, bila ternyata hadis atau riwayat yang dia pegang adalah riwayat yang dhaif, yang tidak sahih, tentu saja mengamalkan hadis dhaif tentu sudah kita bahas khilaf ulama di antaranya. Tapi dalam masalah akidah dan hukum, hadis dhaif memang tidak diterima. Adapun amalan sebagian ulama berhujjah kepada hadis dhaif, itu bukan kaedah. Bisa saja itu kesalahan ulama tersebut. Buktinya ketika dalam tarjih, dalam ikhtiyaratul fiqhiyah kita katakan wasahihu minal mazahib atau sahih minal aqwal ma kadza. Lalu adalah ini, dalilnya ini. Adapun riwayat, dalil yang dipakai oleh yang mengatakan ini hadisnya dhaif, bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka kita kalau sudah jelas hadisnya dhaif, bahkan kalau dhaif jiddan, apalagi kalau palsu, kita akan tinggalkan. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kembali. Dan ketiga adalah memahami nas itu mesti mengikut yang dipahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia ajarkan oleh Jibril alaihissalam dan dipahami oleh para sahabat karena mereka adalah murid-murid Rasulullah langsung, dan para tabi'in talaqi dari mereka. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, inilah yang namanya manhaj. Apalagi kalau hanya sekedar ngaji sama guru ini, apalagi masjid ini, masjid itu, atau dengar radio ini, TV ini, TV itu, tidak bisa. Karena manhaj itu tidak ditentukan dengan tempat, tidak ditentukan dengan model pengajian, tidak ditentu dengan ustaz atau buya, tidak tentu. Nah, ini manhaj adalah milik umat Islam semuanya. Siapa yang naikin as-salafus salih, minimal 3 ini secara global ya, bahwa pastikan Anda menta'zim Allah dan Rasul. Datang firman Allah, datang sabda Rasulullah, selesai. Jangan berkhilaf lagi kita. Karena perkataan Allah dan Rasul itu jelas. Makanya para ulama-ulama di bidang ilmu apapun, khususnya fikih, selalu mengatakan dalilnya perkataan Allah dan Rasulnya. Tentu saja yang ahli di sini adalah para fuqahanya yang tahu istimbatnya. Dan tentu saja istidlal dan istimbat ini tidak sama semua orang. Makanya ulama mujtahidin beda dengan ulama muttabi'in. Ulama muqallidin jauh lagi bedanya dari ulama al-muttabi'in dan seterusnya. Oleh sebab itu ikhwani fillah, jangan sembarang mengatakan ini manhaj, ini bukan manhaj. Itu adalah perkataannya orang-orang yang berilmu, bukan kita. Tapi kalau tuan-tuan misalnya yang namanya orang awam bertanya, Ustaz kami ngaji seperti apa? Di situ silahkan, tapi jangan menjadi penghukum. Kita ini bukan orang yang belum ahli dalam menetapkan hukum si fulan tidak semanhaj, si fulan tidak semanhaj. Nanti karena apa? Lihatnya nanti tadi. Oh, salatnya di masjid ini, tidak salat masjid ini. Oh, dia bukan manhaj. Itu salah besar. Salah besar. Wallahu taala alam.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam.